Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardina Dewita dengan NIM 112309400000014 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di video kali ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Algoritma dan Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Irfan Septiar Musti, SSI, MSI. Untuk soal yang pertama, itu adalah soal tentang truncatable and rotatable prime challenge. Ini untuk soalnya. Jadi untuk penugasannya, langsung kita ke code-nya. Di sini code yang saya gunakan, dan code yang saya gunakan, yang saya pakai, lanjut. Terus di sini saya juga udah mengambil 4 contoh implementasinya. Ada Classify underscore BPT 373, terus 1013, 123, dan 197. Dengan hasil valid, hash 0, not prime, dan file LT terang. Lanjut, kita di sini mau mencoba untuk mencoba untuk mengetahui cara kerja dari code itu tersebut. Di sini saya yang pertama mengambil salah satu contohnya yaitu yang classify underscore ppt 373. Kedua, menjalankan fungsi dari dev classify underscore bpt, namanya diganti jadi 373. Ketiga, kita mengecek apakah mengandung angka 0. Setelah dicek dan dijalankan fungsinya ternyata false sehingga return hash 0 tidak dijalankan. Yang keempat, cek apakah angka itu prima atau tidak. Kita menjalankan fungsi if not is underscore prime 373. Nah, kita masuk ke dev is underscore prime 373. Terus kita jalankan fungsinya sesuai dengan code sehingga tuh menghasilkan true. Sehingga dev is underscore prime 373 adalah true. Lanjut, yang kedua, lanjut, itu kita melanjutkan fungsi dari pada proses keempat, sehingga untuk is underscore prime 373 hasilnya kan true. Nah, kalau if not true berarti kan false, sehingga return not prime tidak dijalankan. Ketujuh, menjalankan fungsi konversi list digit tanpa slicing string. Sini kita masuki digitnya sama dengan list kosong, temnya 373, terus while-nya kita while 373 lebih dari 0, terus list yang digits berupa list kosong dikali insert 0,373 modulo 10 sehingga didapat digitsnya sama dengan 3. Terus tem untuk operator garis miring sama dengan 10 didapat temnya sama dengan 37. Nah, ini terus dilakukan looping sehingga didapat nanti hasil akhirnya itu tem sama dengan 10. Yang kedelapan, menjalankan fungsi truncatable alternatif, yaitu if not alt underscore truncation underscore checks digitnya yaitu list 3,7,3. Selanjutnya, yang kesembilan, melanjutkan fungsi dari dev. Kita masuk ke fungsi dev alt underscore truncation underscore checks cek list 3,7,3. DQ-nya sama dengan DQ list 3,7,3, giliran underscore kirinya sama dengan true, while len DQ list 3,7,3 lebih dari 0 itu kan true, sehingga current underscore number sama dengan digit underscore to number DQ list 3,7,3. Yang ke-10, menjalankan kita masuk ke fungsi dev digits underscore to underscore number DQ list 3,7,3. Namanya sama dengan 0. For D in DQ list 3,7,3. Namanya sama dengan 6 dikali, namanya itu kan langsung aja kita masukin 0 dikali 10 ditambah D-nya itu dari DQ 3 tuh berarti kayak yang pertama tuh diambil indeks ke nolnya diambil, jadi 3 yang diambil sehingga menghasilkan namanya sama dengan 3. Nah, itu terus dilakukan looping juga sama sehingga hasil akhirnya tuh namanya sama dengan 373. Pas di return 6 menghasilkan 373.
Terus kita melanjutkan fungsi sebelumnya. Tadi kan udah sampai ya di fungsi yang digit underscore to underscore number DQ list 3,7,3. Nah, didapatkan tadi 373 sehingga itu merupakan current underscore number. Masuk lagi nih ke if not is underscore prime 373. Tadi kan kita juga udah ngecek ya, is underscore prime 373 itu hasilnya true. Nah, if not true kan berarti false. Berarti return false-nya itu tidak dijalankan. Terus if len dq 3 list 3,7,3 sama dengan 1 itu false sehingga fungsi break-nya itu tidak dijalankan. If giliran underscore kiri dq list 3,7,3 dot pop left pop left pop left itu menghasilkan DQ list 7,3. Terus giliran underscore kiri sama dengan not giliran underscore kiri. Tadi kan giliran underscore kirinya true. Kalau not true berarti kan false. Berarti sekarang giliran underscore kirinya yang false. Nah, ini sama prosesnya kayak sebelumnya, tinggal dijalanin aja. Eh, Cuman di sini bedanya pas di bagian if giliran underscore kirinya kan false ya, tadi kan true, sehingga pakainya yang ngejalaninnya fungsi yang ada di if. Nah, kalau yang di sini if giliran underscore kirinya false, berarti kita makainya yang else. Else-nya itu kan DQ list 7,3 dot pop ya, sehingga menghasilkan DQ-nya list 7. Terus sama prosesnya kayak tadi lagi, dijalanin looping lagi. Terus ke pokoknya nanti ngejalan sama kayak tadi didapatlah nanti hasil akhirnya itu pas udah len yang if len dekinya list 7 kan berarti sama dengan satunya itu true. Berarti fungsi breaknya itu dijalankan. Berarti kan udah berhenti. Nah, baru ke return true sehingga didapatlah hasilnya true. Nah, kita lanjut ke fungsi yang sebelumnya yang tadi mencari def dari ALT underscore transition itu didapatlah hasilnya true. Nah, kalau if not true berarti false, berarti return file ALT underscore trangnya itu tidak dijalankan. Terus sekarang kita mau cek semua rotasi ke kiri, yaitu rotation sama dengan generate underscore rotation list 3,7,3. Terus kita nggak mau. Masuk ke dev generate underscore rotation list 3,7,3 dengan n-nya itu len dari list 3,7,3 itu kan n-nya sama dengan 3, rotationnya sama dengan list kosong, time-nya itu tinggal list 3,7,3 di slicing seluruh isi list atau digits membuat salinan list digits, dapatlah time-nya tuh sama seperti ini. Masuk ke for underscore in red 3,1 kedua berarti ngelakuin looking sebanyak 2 kali sehingga dapatlah nanti ininya akhirnya itu list 3,3,7. Terus mencatat fungsi uh, def digits underscore to underscore number dari list 3,3,7. Ini sama seperti melakukan swapping sehingga dapat return number itu 337.
Terus melanjutkan fungsi dari yang sebelumnya, proses sebelumnya, eh, dari hasil digit underscore to number list 3,3,7 itu kan dapatnya 337. Nah, di append ke list kosong dapatlah list 337. Terus kita return rotation dapatlah list 337. Terus melanjutkan fungsi rotation sama dengan list 3,3,7 tadi didapat untuk if not is underscore prime. Tadi kan for rot, kita lanjut lagi nih, for rot in rotation, if not is underscore prime 337, itu sama caranya tadi, if is underscore prime. Nah, n-nya diganti 337, terus itu dijalanin aja proses code-nya. Nanti itu dapat hasilnya true, sehingga if not true kan false, sehingga return file rotation itu tidak dijalankan. Selanjutnya mirror truncation mirror underscore digit sama dengan list 3,7,3 membalik membalik urutan elemen dalam list sehingga jadi list 3,7,3. Terus if not ALT underscore truncation underscore check list 3,7,3 itu sama kayak tadi caranya. Terus nanti tinggal ikutin aja cara sebelumnya. Terus dapatlah if not true, hasilnya if not true berarti kan false, sehingga return file mirror tidak dijalankan. Nah, hasil akhirnya itu return valid, berarti sama hasilnya itu valid. Seperti itu. Dan kalau misalkan mau nyoba yang has zero, itu not prime, itu caranya sama, kayak masuk dulu ke dev ke cv underscore bpt-nya, terus dicek apakah mengandung angka 0, terus apakah mengandung angka prima, dan seperti proses sebelumnya. Ih. Lanjut soal kedua, yaitu tentang perjalanan tak terlupakan. Ini soalnya. Terus ini code yang saya gunakan seperti ini, yang saya mencari. Terus ini untuk outputnya itu jadi urutan tempat wisatanya ada museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, menara kota dengan jarak total yang ditempuh yaitu 14,5 kilometer. Terus di sini saya mencoba untuk mempelajari cara kerja code-nya. Sama seperti soal sebelumnya, di sini saya pertama menjalankan fungsinya dulu. Untuk kelas not, itu jalanin konstruktor atau definite-nya, dijalanin semua. Terus juga untuk kelas linked list-nya dijalanin juga. Terus kita menjalankan fungsi dev tambah underscore tempat. Terus yang pertama nih sesuai dengan urutan daftar wisata yang sudah diberikan pada soal. Yang pertama kan ada museum kota dengan jaraknya 2,0. Terus not underscore baru sama dengan not museum kota, 2,0. Terus masuk lagi ke kelas not, dijalanin lagi, dapatlah ini. Terus ke yang kelima, kita melakukan fungsi pada nomor 3. Tadi kan udah sampai di sini. Sekarang kita masuk ke if self.head is none, itu true karena self.head-nya kan ya none. Terus masuk lagi ke self.head sama dengan not baru yang tadi udah dapat, tinggal dimasukin lagi. Terus kita menjalankan fungsi def tampilkan underscore dan underscore total dari self. Tapi sebenarnya self.head di self.head udah didapetin, tinggal dimasukin. Terus kita pin urutan tempat wisata, well tab in f min tem dot nama tempatnya pasti musim kota, terus total underscore jaraknya tambah sama dengan tem dot jarak, total jarak sama dengan tem dot jaraknya itu kan 2,0 ya, terus kalau total jaraknya kan awalnya 0 berarti kan tambah 2,0 sehingga total underscore jaraknya diupdate jadi 0. Terus tem sama dengan tem dot next ini nah di sini sama dengan terus balik data fungsi pada nomor 3 untuk urutan wisata kedua itu sama kayak tadi, tinggal jalanin. Terus dia tempat sini sama nama tempat sekarang di taman kota jaraknya 1,5. Caranya masih sama cuma di sini karena x subdotnya kita udah kanan lagi karena subdotnya sudah diisi sama museum kota yang jaraknya 2,0. Dia pakai yang else-nya kan tem sama dengan subdot-head, maksudnya fungsi apa self-dot-head yang udah ketemu di sebelumnya. Terus well tem dot next itu nah karena museum kota menunjukkan kode not lain.
Terus tadi kan kami apa saya tambah lagi sebenarnya. Terus yang next sama underscore baru, dan underscore baru maksudnya yang ini underscore baru yang ini masukin terus sih dia tampilkan perjalanan dan total jarak ya sebenarnya sama kayak yang sebelumnya. Nah time dot nextnya itu kan sebenarnya not baru, yang barunya udah yang taman kota tuh. Masukin nih time dot next dot nama taman kota jaraknya 1,5 untuk yang time dot next itu nah total jaraknya kan udah diupdate di 2,0. Terus print tempat wisata, well time, print app, time dot namanya. Sini kan sebenarnya ujung kota tinggal yang time dot nama saja itu di taman kota. Total jaraknya kita update. Tadi yang total jarak awal sini udah 2,0 ditambah yang ujung kota 1,5 sehingga total jarak sekarang adalah 3,5. Terus time sebenarnya time dot nextnya, time-nya sebenarnya time dot nextnya itu sekarang taman kota. Nah, pokoknya ulangi proses tersebut, seluruh daftar wisata dan jika sudah ketikkan hasil dan judul urutan wisata dan berapa ditempuh. Lanjut yang ketiga itu manajemen antrian di terminal kereta cepat. Soalnya seperti ini. Ini terus contoh output yang dimintanya seperti ini. Sini code yang digunakan saya seperti ini untuk sebenarnya menggunakan kelas passenger. Sini ada konstruknya. Ini kan sudah time to 1 minute. Terus ini from question input key tapi untuk antrian cepat default dictionary untuk dictionary dengan default. Terus kita ada kiwisnya itu menentukan data kiwi sebagai dictionary yang berisi berupa kiwi berbeda. Terus input datanya yang sudah diberikan dari Pak Irfannya sendiri. Terus ini kita import datanya, data dari CSV-nya. Sini import CSV, terus ada definisikan fungsi untuk memuat penumpang dari file CSV. Terus ada fungsi untuk mensimulasikan hari keberangkatan kereta berdasarkan daftar penumpang. Terus ada fungsi untuk memindahkan penumpang yang menunggu terlalu lama. Terus ada fungsi untuk menaikkan penumpang ke kereta. Terus ada fast track dulu, ada komposisi idealnya. Terus tambahkan dari kelasnya jika kursi masih kosong. Terus ada fungsi untuk mengubah menit menjadi format jam menit. Fungsi untuk mencetak rekap perjalanan dan penumpang. Terus ini untuk mengecek apakah ini jalankan langsung. Terus kita memanggil penumpang, memanggil fungsinya itu jelaskan untuk refill CSV, jalankan simulasi mesin kereta dan tampilkan hasil. Dan ini outputnya sudah diminta. Yang keberangkatan pertama, sini tanggal 2025 bulan 7 tahun 2025 bulan 7 tanggal 20 keretanya KC Shinobi 60 kursi per 15 meter. Keberangkatan pertama jam 8, bisnisnya satu penumpang, keberangkatan 2 8.15. Sini premiumnya 2 penumpang, bisnisnya satu penumpang, ekonominya 6 penumpang, dan seterusnya, dan seterusnya. Tuh, sampai keberangkatan ke-12. Lanjut, soal keempat itu soal kilat kita sambil untuk CV. Ini kita disuruh cari jalur tepatnya dari A sampai ke N itu melewati sulap yang paling cepat. Kita melakukan iterasi 14 kali. Dengan iterasi pertama itu iterasi 0, di mana B-nya visitnya itu yang dikunjungi dari yang sumbernya dulu, atau QW-nya itu yang berhubungan dengan si visitnya ini, berhubungan dengan B-nya, visit itu yang tidak terjangkau dengan si visitnya. Ini saya distance-nya itu menyimpan jarak minimum sementara dari sumbernya. Terus kalau yang P-nya itu menyimpan not terdahulu dari setiap simpul di jalur terpendek. Itu caranya tuh kayak kita A dulu, kalau dari A kan 0, terus kalau dari jarak A ke B itu berapa, ke C berapa, ke D berapa. Nah, kan bukan dengan B, C, D. Ya, yang lainnya berarti diisi dengan limit. Terus pendesainnya itu berarti yang maksudnya berhubung dia tuh lewat jalur apa gitu. Kayak si B ini kan lewat jalur A gitu, lewat jalur A yang lain kan. Terus kayak gitu. Nah, aplikasi ke satu itu tinggal ini aja dilihat dari nilai di D-nya itu yang paling kecil, paling minimal kayak gitu. Terus untuk urutan si kiwinya yang di satu dan seterusnya, pokoknya tuh yang paling depan tuh yang paling kecil nilai dari nilai berhubungannya gitu loh. Kayak misalkan si kan AD ya, si A sama D. Nah, A sama A itu berhubungan sama apa aja, dia berhubungan sama apa aja. Itu masukin itu si R. Nah, tapi lagi dari yang berhubungan itu yang paling kecil, karena nanti yang paling kecil itu yang taruh di paling depan. Gitu. Terus untuk prosesnya pun kayak misalkan ini D, nah, D terus yang kedua, C, berarti nanti di anvisitnya itu dihapus.
Terus ini juga sama, lihat dari berhubungan antara A, D, sama C itu apa aja. Berhubungan kemana aja. Itu. Terus ketiga, keempat, kelima juga sama. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kayak sampai, jadi kita iterasi sampai si R-nya tuh udah list kosong, unfisnya udah list kosong. Kayak gitu. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat kan tujuan akhirnya UKM. Itu kan distansinya 21. Nah, dia tuh lewat si R ini lewat jalur L. Nah, kita lihat sekarang ke L-nya. L ini eh, apa dapat distansnya 16 terus jalur G. Nah, kita lihat jalur G. Nah, si G ini didapat 9 lewat jalur E. Nah, si E, misalnya E itu dapat 8 dari jalur C. C dapat ke C dapat 6 dari jalur A. A kita ke A. Nah, si A itu langsung awal ini. Berarti kita bisa ngambil kesimpulan kalau misalkan untuk lintasan tercepat yang bisa ditempuh Argi dari A ke E adalah kalau misalkan di belakang yang tadi ini M itu ML, GE, CA atau kalau dari A itu dapat AC, EG, LN. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.